Bapak Ibu, saya ingin mendemokan bagaimana membuat presentasi interaktif di H5P, jadi melanjutkan penjelasan tentang bagaimana pengembangan konten interaktif berbasis H5P. Ini saya tunjukkan bagaimana ya, demonya ya, cara create di H5P. Baik, saya share screen. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke. Jadi tentang konten ini ada di padlet.com/wahyupur/h5p. Ada tentang di sebelah kanan, ya. Sebelah kanan ini ada untuk sebagai pengantarnya. Silakan dibaca sampai bagian praktik ya. Di sana ada penjelasan. Kemudian sekarang gimana sih praktiknya itu? Baik. Jadi yang pertama kita harus masuk ke sini ke h5p.org. Tentu sebelumnya harus menyiapkan dulu naskahnya ya. Sebagai contoh, ini naskahnya. Ini naskah di Permedia. Nah, yang sebenarnya yang tidak semua di H5P kan, yang di H5P kan hanya masuk saat di kegiatan pembelajaran. Yang lainnya itu ada di LMS. Ya. Dalam hal ini kami kalau di BOI Malang adalah menggunakan Moodle. Baik, jadi ini yang akan kita H5P-kan, kemudian gambar-gambar sudah disiapkan, ya. Gambar-gambar sudah disiapkan, gambar-gambar sudah disiapkan, sudah disimpan, kemudian nanti bagian-bagian ini yang akan kita coba H5P-kan sampai soal ya, sampai soal di yang halaman terakhir. Tentu tidak bisa semua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Penting saja. Yang lainnya sebenarnya tinggal mengikuti. Oke, kita masuk ke, jadi setelah ini ya, masuk ke h5p.org. Yang belum punya akun bisa create free akun di sana ya, tinggal mengisikan data di sana seperti kita membuat email saja ya. Ini isikan, dan kadang-kadang nanti ada captcha juga, silakan di ini. Setelah itu maka kita bisa mulai membuat ya, sudah bisa mulai membuat setelah ini. Oke, saya coba masuk ke h5p.org. Saya login. Nah, ini begitu login Bapak Ibu, bagi yang pertama kali tentu di sini masih kosong ya. Kebetulan saya sudah berapa kali membuat. Nah, untuk yang pertama kali adalah kita melakukan ini. Ini menu yang digunakan, tryout H5P ya. Kalau yang sudah nanti bisa melalui edit, nanti bikin juga bisa. Jadi kalau yang pertama lewat sini, dan juga sering lewat sini juga. Oke, kita mulai. Oke, akan muncul ini bermacam-macam tipe ya, sangat banyak Bapak Ibu jenisnya ya. Bapak bisa lihat nanti detail-detailnya itu sangat menarik di sini. Nah, kita akan pertama dengan cost presentation. Oke, di sini sebenarnya ada tutorialnya. Sebenarnya udah ada tutorialnya. Jangan lupa juga like ada contohnya. dan subscribe. Jadi Terima kasih. Pertama kali bisa lihat tutorialnya, bisa juga lihat contohnya. Oke, saya akan mulai dengan ini, membuat judul. Saya copy dari ini, ya. Judulnya ini saya copy, Ctrl C. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, ini slide pertama.
kita seperti ini di halaman awal. Nah, ini kadang-kadang kita bisa menambahkan background. Ini ada cara menambahkan background. Klik di set background. Nah, backgroundnya untuk hanya halaman ini atau untuk semuanya. Ya, kalau misalnya untuk halaman depan aja cover, ini. Saya ambil dari image background, bahkan misalnya ini. Ya, proses upload. Nah, sudah selesai. Oke, nah, sekarang kita akan membuat judul. Pertama kali judul itu pakai teks. Kita copy dulu judulnya, ini tadi sudah ya. Copy ke teks. Oke, Ctrl Shift V untuk supaya menghilangkan format dari Word ya. Jadi kita contohnya ini saya ngopi dari Word ini, kemudian di H5 di HTML tidak ada ukuran huruf, jadi kita hanya normal atau heading itu besar, heading 3 itu lebih kecil lagi. Jadi untuk yang paling depan berarti heading ya. Oke, nah ini hasilnya. Jadi saya ulangi, ini teks untuk menambahkan. Nanti kalau ingin ngedit, ini copy, ini untuk di depan atau di belakang ya, ini menghapus. Oke. Kemudian kalau ingin menambahkan gambar, klik image. Gambarnya mana? Gambar tipenya bisa JPG, PNG, bahkan GIF. Saya beri contoh ini GIF, jadi bisa animasi. Saya tulis alternatif teksnya ini harus yang bintang-bintang wajib diisi. Oke, kemudian klik done di atas. Oke, kita lihat Bapak Ibu ini sudah animasinya sudah bergerak ya. Silakan ditambah logo dan sebagainya ya, silakan. Oke, ini halaman pertama. Untuk halaman berikutnya kita ini ada add new slide. Add new slide. Oke, add new slide itu saya akan mengambil dari ya ini pengantar berarti ya. Ctrl C, saya bikin teks. Ctrl Shift V untuk supaya formatnya tidak ini. Kemudian karena hurufnya ini kita akan jadikan heading 3 ya. Terus warnanya font misalnya biru. Hasilnya seperti ini. Nah, ini. Bapak Ibu kalau ingin mengganti background sama seperti tadi ya. Nah, saya coba putih saja biarkan ya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan selain image ada shape untuk pembatas ya. Saya akan coba kasih garis. Ini warnanya misalnya ingin biru, kemudian besar, saya akan bikin garis di sana. Oke, ini garis pembatas saja supaya slide ini ada pembatas antara judul dan teks ya, seperti ini. Terus saya akan coba tambahkan juga logo. Nah ya, logo kecil. Oke. Ini. Sekarang kita isi teks aslinya. Ini tinggal di copy saja. Ctrl C, sini menambahkan teksnya, Ctrl Shift V Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang teks yang 1, 2, 3 urutan tadi kita bisa pakai bullet numbering. Log ini pakai bullet numbering. Oke, hasilnya nah, ini dibesarkan.
ya. Nanti tinggal disesuaikan jika belum muat dan sebagainya. Ya. Oke, misalnya ini. Oke, nanti tinggal disesuaikan kalau tidak ada yang. Oke, ini sudah jadi. Halaman berikutnya kita tidak perlu add new slide supaya sama semua, maka saya tinggal clone slide. Ya, jadi ini halaman set 2 sama 3 sama. Nah, yang 3 ini kita tinggal ganti. Ya, kita ganti. Apa? Oh, ini. Oke, saya lewati dulu langsung tentang fungsi sistem pendingin. Oke, yang ini saya edit, diganti dengan fungsi sistem pendingin. Oke, seperti ini. Kemudian yang teks ini kita ngambil dari teks ini. Oke, ini di sini palette numberingnya setelah adalah. Oke, Ctrl Shift V. Ini palette numbering. Oke. Apabila nanti setelah dimasukkan hurufnya ternyata tidak cukup dalam satu halaman, Bapak Ibu bisa scale-nya dikurangi 75%, 85%. Jadi nggak ada ukuran 10, 11 di sini di HTML ya. Adanya prosentase dan tadi heading dan atau normal. Oke, ini. Misalnya ini. Oke, ini ukurannya yang ini mau dikecilin 75%. Nah, seperti ini ya. Oke, yang lain-lain bisa diatur, Bapak Ibu bisa mencoba yang lain. Oke, sudah jadi. Sekarang kita clone lagi. Ini kita akan mengisi dengan gambar ya. Oke, ini macam-macam sistem pendingin. Kita ganti. Ctrl Shift V. Oke. Masukkan. Kemudian teksnya kita copy. Nanti ini dikasih angka 1. Ini delete dulu, kemudian Ctrl Shift V. Oke, yang ini ada angka 1-nya misalnya. Kemudian fontnya dia lebih besar, heading 3. Oke, ini harusnya di enter. Yang bawah ini normal, yang ini pakai normal. Jadi untuk pemisah antara ini pakai enter, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau warnanya ingin lain, diedit lagi bisa, misalnya merah. Oke. Baik, sekarang gambarnya tinggal ditambahkan gambar. Oke, gambar apa tadi di sini? Gambar sistem pendingin udara. Kalau perlu teks lagi untuk gambar juga bisa ditambahkan. Oke, selesai. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita akan memasukkan ada video ini. Perhatikan video tentang sistem berikut ini. Oke, caranya tetap paling mudah lah duplikat atau clone. Ya, ini tinggal diedit. Yang ini diganti. Oke.
kemudian ini diganti dihapus, ini ada hapus, yes. Oke, kita masukkan sekarang video ini. Nah, ini videonya tentang apa? Oke, tentang sistem pendingin. Oke, tinggal ditambahkan YouTube-nya, alamatnya. Ini nanti di copy paste di sini. Ini alamat YouTube. Copy, Ctrl C, pastekan di situ. Di insert. Dan jadi. Nah, oke, terus ini diganti sumbernya ya. Sebagai karena ini gambar, ini videonya bukan dari ya, bukan dari apa bikin sendiri, jadi perlu diinformasikan. Oke, selesai itu Bapak Ibu. Oke, dilanjutkan misalnya selanjutnya terus hal yang sama ya, sama semua dibikin tiap slide. Saya akan masuk ke latihan soal. Oke, ya. Latihan teori. Ya, ini kita akan coba gimana sih bikin di sini. Oke, ini saya clone juga. Ini sudah saya ganti, ini saya hapus. Oke, ini menjadi latihan soal. Oke, biar agak berbeda untuk latihan soal, warnanya adalah merah. Ini kita ganti dengan petunjuknya. Ini edit. Oke, ini perintahnya. Baca. Contoh saja, oke. Misalnya kita akan membuat soal yang pertama adalah soal benar salah ya, soal benar salah. Oke, saya tambahkan teksnya. Maaf ya, sorry. Hapus saja. Soal benar salah itu pakai ini. Nah, ini bermacam-macam interaktivitas, ada isian, ada pilihan, single choice, multiple choice, true false. Oke, berarti benar salah pakai ini. Ini tadi kita soal benar salah yang satu. Pertanyaannya kita ambil dari sini. Ini kita lihat bahwa kunci ini adalah benar ya. Jawaban yang benar adalah benar atau true. Maka ini questionnya. Terus tadi ini adalah true ya, bukan false. Berarti kita pilih true. Oke. Ini diatur Bapak Ibu supaya terlihat. Kalau mau di ini ya, pilih true jika benar, pilih false jika saudara salah. Misalnya ya.
berarti. Soal berikutnya benar salah lagi, ini tinggal di copy. Sekarang salah, nah, ini tinggal diduplikat, diedit. Ini soal nomor 2. Ini sekarang false. Oke. Ya, demikian seterusnya sampai selesai dikerjakan. Hasilnya seperti apa, kita simpan. Jangan lupa sering disimpan Bapak Ibu, karena begitu putus koneksi maka nggak tersimpan. Ya, ini hasilnya, kita lihat. Nah, selesai. Videonya kita coba jalan ya. Oke, jalan ya. Oke, nah, berikutnya nih soal, misalnya salah, cek. Oke, nah ini nanti bisa diatur apakah ditunjukkan atau tidak, ya. Oke, next. Nah, ini saya langsung betul. Oh, salah. Ini ada solution. Nah, ini kalau untuk latihan bisa, tapi kalau mungkin ini kita bisa nonaktifkan. Oke, ini hasilnya di summary. Oke, soal benar salah. Ya, nah, begitu selesai, alamatnya apa yang kita share ini? Ini alamat yang share adalah yang ini. Nah, inilah alamat yang bisa di-share, ya. Alamat yang bisa di-share adalah ini. Saya coba tunjukkan. Nah, ini alamat yang bisa di-share, hp5p.org/note/9722020. Ini sudah bisa diakses, dan jika ya ingin ditampilkan di blog pakai embedding ini. Nah, inilah alamat yang bisa kita copy, ya, kemudian dimasukkan ke Blogspot, ya, masukkan ke Blogspot, posting di sana, tentu pakai HTML, formatnya di sana, view-nya HTML, kemudian dipastekan saja. Nanti Blogspot kita akan bisa menampilkan halaman ini. Oke. Di tempat yang lain nanti bisa pakai reuse, itu misalnya di Moodle. Nah, nanti Moodle bisa dipasang di sana. Oke, saya kira ini secara singkat hasilnya. Nanti saya posting. Tadi alamat ini boleh diakses oleh Bapak Ibu langsung, harusnya sudah bisa jadi. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan membantu untuk membuat konten interaktif berbasis H5P. Dari saya Wahyu Purnomo, saya cukupkan. Terima kasih. Silakan kunjungi ya di sini ya. Nanti saya posting alamat yang tadi. Ini contoh alamatnya adalah hasil demo. Nah, ini alamat yang tadi dibuat. Oke, sambil nunggu Bapak Ibu, kalau sudah ini kita kembali ke MyCon, maka yang tadi kita buat ini sudah ada di sini. Jadi yang sudah kita buat ada di MyCon, ya. Di sini di My Account, kemudian di Recent Content. Nah, ini. Kalau sewaktu-waktu ingin mengedit, tinggal klik edit. Oke, baik. Kita lihat yang tadi atau sudah selesai belum. Ya, ini hasilnya. Kalau dibuka, diklik. Nah, sudah selesai.
Oke, terima kasih.